Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada teman-teman ya. Kali ini saya akan mencoba pada teman-teman jawab pertanyaan teman dari abang kita Immanuel 9151 ya. Kalau SP dan ST-nya on 24 jam apa bisa bermasalah BW-nya Bang katanya. Ya. Karena sekarang banyak sekali teman-teman yang menggunakan SP dan ST-nya itu on 24 jam ya. Jadi hidup terus di LMB, hidup terus di lari, hidup terus, pokoknya hidup terus karena amplinya dengan eh, yang tidak ada timernya gitulah. Intinya di on kan. Saya menyikapin hal ini Bang. Saya pernah di kegalauan dulu juga melakukan hal seperti itu ya. Apakah ini menjadi suatu masalah karena ada yang bilang harus on 24 jam, harus off 24 jam ya. Kita bercermin ke teman-teman kita yang on 24 jam, SP, di LMB semuanya ya berhasil ya, yang dilar ada yang pun yang tidak berhasil, kemudian ada yang menggunakan ST off, ada yang berhasil, ada yang zong juga banyak. Jadi intinya begini Bang, buat teman-teman yang on 24 jam itu kita kembali lagi ke azas manfaat saja ya. Yang saya maksud di sini yang jelas SP yang di LMB ya. SP yang di LMB kalau dua suara, ST yang di LMB juga on 24 jam itu yaitu lebih ke arah azas suara ya. Kalau dipikir tempat misalkan dengan teknik saya yang saya sebutkan kemarin, yang saya pakai kemarin, apabila ada burung yang di LMB itu kemudian di LMB kemudian SP dan ST yang di LMB itu off, kemudian ada bias yang ST di dalam itu bunyi, maka burung itu masuk gitu kan, maunya kita ya. Jadi ada burung yang mau seperti itu, ada juga burung yang malah pergi, ada juga. Jadi tidak menjadikan suatu patokan lah hal itu, karena burung yang mau menginap ke tempat kita, mampir ke gedung kita itu yang pertama, kalau ingin menetapkan diri gedung kita itu dia sudah beradaptasi, itu adalah kunci yang pokok paling utama ya. Beradaptasi beberapa hari, kemudian dia menentukan tinggal tempat kita. Jadi bukan nyasar lewat masuk posisi pulang malah kemudian nginep, besok nginep lagi. Kalau hari ini dia nginep, besok kabur, itu kadang burung kemalaman atau bagaimana, kemudian besok ketemu induknya lagi ya balik lagi ke kandangnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman, saya lebih cenderung ke asas manfaat saja yang saya ingin ceritakan di sini, yaitu ya ibaratnya kalau on 24 jam berarti tidak ada berhentinya. Kalau speaker Twitter itu bisa bertahan sampai 5 tahun ya. Twitter itu bertahan sampai 10 tahun. Kemudian kita on kan 24 jam ya bisa bertahan 5 tahun. Itu saja sih kalau saya. Kalau untuk burung kena nginep di LMB ya suka-suka dia lah. Nginep di LMB itu udah bagus juga. Jadi misalkan nginep di LMB sampai pagi baru terbang, itu hal yang bagus Bang, daripada tidak ada yang nginep sama sekali. Jadi bukan hal yang salah ya. Jadi bukan hal yang salah. Bahkan ada juga sebagian saya amati burung saya sendiri ya, pernah ada burung kemalaman, saya intai itu ada nempel-nempel di LMB. Nah kemudian ini burung kemalaman, bukan burung beradaptasi. Kemudian SP-nya, ST-nya off, terbang keliling, kemudian nggak tahu kemana lagi ya. Itu adalah contoh salah satunya. Jadi bukan berarti dia langsung itu menjadikan apa ya, kalau maunya kita ya begitu off datang masuk gitu. Tapi itu bukan menjadi apalah teknik yang tidak terlalu tidak terlalu diprioritaskan lah ya, seperti itulah. Intinya lebih ketahanan Twitter saja. Mau di on kan silakan. Kemudian yang kedua lebih ke arah kalau padat penduduk kan takut
tetangga kita, depan Twitter kita itu ada anak kecil, kemudian itu bunyi berhari malam tidak ada jedanya, itu kan kita sebagai manusia ya toleransi sajalah. Kalau kita di bawah gedungnya itu nggak kedengaran bang, tapi kalau magnet itu ya, kalau kita di bawah gedungnya Twitter magnet itu nggak kedengaran, tapi begitu beberapa langkah kemudian ke depannya itu malah kuat bang bunyinya Twitter magnet itu. Karena kalau di bawahnya ini nggak hanya bias, tapi kalau tetangga kita yang di depan corong yang arah ke rumahnya itu kuat bang. Jadi lebih ke arah situ saja. Bagaimana kalau kita terganggu, apalagi rumah tetangga kita itu bukan yang permanen, misalkan mohon maaf mungkin kayu atau bangunan yang tidak cordak, itu akan masuk suaranya. Tapi kalau cordak, gedungnya tinggi juga ya nggak akan masuk ke dalam kamarnya, itu nggak akan masuk. Tapi kalau apalagi kayu itu kan kuat bunyinya nanti di dalam rumah mereka, sehingga ya doa mereka itu mbok bosoo Twitternya jebluko rene isine kayak dibongkar gedungnya, doanya kan seperti itu. Tapi kalau malam mudah-mudahan ya nyenyak, dia tidur tidak terganggu. Siang dia ada aktivitas, kadang ke ladang, kadang ke aktivitas, kemudian dia menghidupkan TV, menghidupkan ini itu kan tidak terasa berisik ya, dengan settingan yang pelan pula kan seperti itu. Nah itu saja, ngarah ke situ saja. Kalau bagi saya, kalau untuk masalah burung tidak menjadi masalah, mau on 24 jam. Kemudian mengundang burung hantu itu menjadikan masalah ya. Kalau dari jauh terdengar suara walet, mungkin bisa mengundang burung hantu ya, mungkin saja ya, sehingga banyak berdatangan. Itu satu faktor kenapa burung hantu selalu datang gedung kita, bisa jadi ya. Tapi ya intinya kalau nggak ada suaranya, hanya bias, kalau melintas jarak 100 meter kan nggak kedengaran burung hantu itu ada waletnya apa enggak. Tapi kalau dihidupkan, nah itu akan terdengar. Itu ya kembali lagi ke sampean mana asas manfaatnya, yang mana yang sampean ambil, mohon juga ya nggak apa-apa. Kalau untuk masalah burung tidak masalah, untuk masalah burungnya ya. Tapi yang saya jelaskan tadi adalah masalah yang lain, bukan masalah mau on mau tidak. Kalau bagi saya tidak ada masalah. Oke, itu saja buat teman-teman. Mungkin bagi teman-teman ada lain lagi yang ingin disampaikan, kalau bisa saya jawab. Cukup sekian saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Malat Indonesia. Wassalam.